menyiasatnya juga seperti apa nih? Dan ngurusin rumah, ngurusin jamaah juga sama travel yang mungkin keinginannya pengen umroh tapi sekarang lagi musim pandemi di stop dulu sementara, dan juga ngurusin apa namanya para santri pakai gimana Pak? Ya, ya kalau sekarang apalagi masa PPKM sekarang itu santri-santri kan masih dirumahkan semua. Semua dirumahkan. Ya. Dari tahun sekarang apa pas berlaku PPKM? Ya sebelumnya juga, Sudah diberlakukan. tapi sempat sudah masuk dulu. Ah. Terus orang tua menyarankan untuk Tatap muka. daring, Oh, daring ya. akhirnya daring. Terus kemudian sempat luring beberapa bulan lah. Terakhir kemarin Ramadan kemarin sempat luring, ada beberapa yang ikut ke pesantren, tapi banyak yang masih ikut daring. Jadi kita hybrid. Jadi ada yang luring, ada yang daring. Kan kita tidak bisa memaksakan orang tua. Iya. Orang tua ada yang khawatirnya luar biasa. Ya wajar lah orang tua. Iya. Orang tua. Ada yang orang tua khawatir justru kalau di rumah. Iya, ya kan. Kalau di pesantren kan terpantau, Ya. kegiatannya juga jelas, ada pembimbingnya, ada pembinanya macam-macam. Nah, kalau di rumah bisa kemana-mana, gitu. Ya. Bisa ikut temennya, bisa nggak terkontrol gitu. Tapi gini Pak Ki, saya untuk bicara pendidikan khususnya di dunia baik apa namanya sekolah formal maupun non formal sekarang diberlakukan apa namanya daring seperti ini, kan juga ada yang mungkin khawatir orang tuanya karena posisi apa namanya pandemi ini. Kedua juga ada juga khawatir, ternyata tadi ada yang juga khawatir kalau di rumah juga takutnya malah nggak kekontrol seperti itu. Ya. Dan ini siasatnya gimana Pak Kiai? Karena kan juga kita lihat sekarang juga sekolah baik dari tingkatan TK juga sekarang sudah mulai daring gitu kan. Ya. Artinya Pak Kiai sendiri sebagai tokoh apa nih di Tangsel juga yang ngurusin umat artinya dari bayi lahir sampai dan dewasa ini baik di NU maupun di apa nih jamaah di travel maupun sekarang di pesantren ini gimana Pak Kiai ini khususnya di dunia pendidikan, karena kan nggak semua orang tua apa namanya memantau kan, makanya dia titipkan di pesantren atau di sekolah-sekolah lainnya, tapi di rumah gitu kan dia juga khawatir juga nih, takut misalnya ya kan karena nggak mudah juga apa namanya orang bisa cerdas di dunia digital juga, ada juga yang main digital juga ada ya itu berpotensi dia berlaku jahat atau tidak bisa menyaring digital, kejamnya dunia digital seperti itu. Ya memang satu, kalau lembaga pendidikannya itu model pesantren, saya kira lebih aman karena tidak pulang pergi, tidak pulang pergi. Yang kalau model di pesantren tidak pulang pergi. Yang mengkhawatirkan itu kan yang sekolah terus pulang pergi. Ya. Ini sangat mengkhawatirkan. Kalau di pesantren sih relatif tidak. Kan ada beberapa pesantren juga yang sangat ketat pemberlakuan protokol kesehatannya. Misalnya guru-guru yang sudah di dalam tidak boleh keluar, atau guru-guru yang keluar dari luar itu tidak boleh ke dalam. Jadi guru-guru yang tidak mukim di dalam pesantren itu daring biasanya, pakai Zoom gitu. Murid-murid ada di pesantren. Gitu ada kan, pesantren. gitu. Nah, kalau yang sudah di pesantren kan pembina pesantren ya tetap pesantren, itu nggak ada masalah. Berapa jumlah santri Pak Kiai? Ya belum banyak, kita masih di sekitar 200-an yang kan kita mukim semua. Mukim semua. Tidak ada yang pulang pergi. Nama pesantrennya Pak Kiai? An-Nahdo Islamic Boarding School. Bukan saya saja sebetulnya, saya bagian saja dari pesantren. Kalau travelnya tadi namanya apa Pak Kiai?
Para Muda Travel. Para Muda Travel. Jadi travel Para Muda Travel dan Anado Pesantren An-Nahdlatul Islamic Boarding School. Islamic Boarding School. Ya. Jadi ini Pak Dr. Asroruni Amsoleh, Oh. ada Pak Hilmi Muhammadiyah, kemudian ada kawan juga yang dari Makassar itu ada Pak Ridwan, sama saya, sama satunya lagi tadinya almarhum Pak Sultan Fatoni. Jadi kita berlima dulu menginisiasi pendirian lembaga ini dan ya alhamdulillah sekarang udah jalan. Ya tentu mentornya ya yang apa namanya yang senior. Mas Ilmi, ada Pak Niam. Jadi simbolnya sih Pak Niam sebetulnya. Pakai simbolnya Pak Niam. Saya cuman ketua yayasan saja. Nah, Pak Kiai ini apa namanya? Saya ingin bertanya yang terakhir mungkin ini Pak Kiai sebagai tokoh yang yang di bawahnya berjuta harapan apa namanya dipegang Pak Kiai warga NU maupun di warga NU di Tangsel, apa harapan Pak Kiai ini di masa pandemi ini dan khususnya untuk pemerintahan seperti itu, apa yang ingin Pak Kiai ucapkan kepada masyarakat juga luas, dan juga Pak Kiai sebagai pengusaha travel, apa yang Pak Kiai sampaikan nih kepada apa namanya para pelaku usaha gitu kan, seperti apa, dan juga sebagai tenaga pengajar dan tenaga pendidik gitu kan, sebagai bicara dengan pendidikan karena Pak Kiai juga berada di apa namanya komunitas pendidikan yaitu pesantren. Ini apa nih Pak Kiai? Ini pasti tiga hal berbeda ini pasti juga kan masing-masing punya apa namanya keinginan yang berbeda dan juga harapan yang berbeda, terutama ini kan kita mensiasati mudah-mudahan PPKM ini apa namanya efektif sampai besok, sampai tanggal 25 ya kan gitu kan. Ya mudah-mudahan tidak diperpanjang lagi gitu kan, ataupun diperpanjang tapi levelnya juga apa namanya berkurang, akhirnya sudah mulai menurun apa namanya yang angka kematian Covid itu sendiri. Gimana Pak Kiai? Silakan. Ya tentu kepada masyarakat ya, kita mesti mematuhi protokol kesehatan yang sudah ada, apalagi di saat PPKM darurat ini. PPKM darurat ini saya kira upaya pemerintah untuk menekan angka kematian COVID, angka terpaparnya masyarakat COVID. Jadi menekan zona merah menjadi zona oranye, yang oranye bisa menjadi hijau. Jadi kita harap mudah-mudahan PPKM darurat yang sudah kita jalani hampir 1 bulan ini, ya kan mulai tanggal 2 ini ya, bisa apa namanya efektif, dan saya lihat angka penurunannya juga cukup lumayan kan sekarang. Jadi mudah-mudahan tidak perlu diperpanjang lagi, cukup sampai tanggal 20 karena apa namanya ini ya memang dilematis ya. Di satu sisi kita mesti menghindari dari bahaya, di sisi lain ada bahaya yang mengintai juga. Bahaya kelaparan, bahaya ini. Kalau tidak kerja kan nggak punya uang, nggak bisa beli bahan makan, bahan makanan, ya dia kelaparan. Jadi termasuk bahaya. Ya memang idealnya sebetulnya, kalau memungkinkan gitu, pemerintah di berbagai ininya lah, stratanya masing-masingnya memungkinkan, itu bisa diidentifikasi masyarakat yang rentan ini, rentan dengan apa virus tersebut, dua bahaya tadi. Jadi dua bahaya tadi, dia kalau keluar kena tertular ini, tapi kalau nggak keluar dia ada bahaya mengintai, kelaparan dan ini dia terancam kehidupannya gitu. Jadi itu makanya kan ada dulu jaring pengaman sosial itu kan, ada
pembagian sembako, Ya. bantuan kepada masyarakat. Problemnya sekarang bantuan yang digulirkan oleh pemerintah itu tepat sasaran apa tidak. Itu yang menjadi ini. Untuk Tangsel sendiri apa sudah turun pakai untuk bantuan di posisi di saat PPKM ini? Secara umum saya belum tahu ya yang pemerintah, tetapi PCNU Tangsel sendiri itu melakukan melakukan upaya bagi keluarga warga NU, pengurus NU yang terkena wabah positif, lagi isoman, itu kita siapkan sembako. Ya. Jadi sembako diantarkan oleh pengurus-pengurus, jadi kita distribusi ke MBC yang ada datanya. Jadi MBC yang melakukan pendataan kepada warga NU di sekitarnya yang lagi isoman, nanti kita bantu sembako kayak model begitu tuh. Oh, iya. itu kan sembako kita kerjasama dengan beberapa Donatur. Donatur. Jadi ini murni inisiatif dari para pengurus NU Tangsel gitu kan, dan ke bawahnya untuk sama-sama ya cari donatur bareng sekitar pengurus dan lain. Jadi tapi untuk pemerintah sendiri juga pun belum Saya belum tahu ya, belum diajak. Saya belum dikasih tahu, Ya. belum diajak, belum di ini, kecuali ini kemarin tadi pagi baru Pak Kapolres itu ngajak. Jadi kemarin kebetulan ini kita dapat amanah dari Bank Mega Syariah, berbagi, kita bagi beberapa sembako yang ada untuk masyarakat yang membutuhkan. Kemudian kemarin ada fraksi PKB dari Provinsi Banten, Pak Fauzi, itu ketua fraksinya DPRD Banten, itu menyalurkan melalui NU Tangsel. Kalau NU Tangsel ini kan punya lembaga filantropi, namanya Lazisnu. Jadi kita serahkan ke Lazisnu, mereka menyerahkan ke Lazisnu, saya terima, dan ada sekitar insyaallah 500 paket kalau tidak salah ya, dibagi ke warga kita yang sedang isoman tadi. Ya termasuk ada vitamin C segala macam, sembako, vitamin C, telur, protein tuh. Artinya nih di NU ada sendiri, kepedulian ya, kita melakukan kepedulian organisasi ini juga tidak harus tunggu dari mana-mana, kita bergerak sendiri, kepedulian sendiri untuk warga kita sendiri. Ya, ini bagus karena ini juga bagian juga kita mensupport dari pemerintah, dan juga mudah-mudahan juga pemerintah juga bisa melihat hasil gotong royong masyarakatnya sendiri juga, untuk juga bisa lebih berperan aktif dengan Polri. Insya Allah nanti tadi pagi Pak Kapolres komunikasi dengan saya, dan insya Allah mau ini memberikan sembako dan vaksin. Jadi kita akan mengadakan kegiatan vaksinasi gratis di Tangsel ini nanti untuk masyarakat. Tangsel lagi. Tangsel ya. Kemudian selain itu kan upaya-upaya zahir yang sudah kita lakukan. Nah, ikhtiar batin juga kita lakukan. Setiap ba'da asyar kita bikin Tangsel bermunajat ini. Tangsel bermunajat ini. Jadi setiap ba'da asyar. Setiap ba'da asyar selama PPKM darurat ini. Dan besok terakhir terakhir hari Minggu kita akan penutupan Tangsel bermunajat ini. Semoga mudah-mudahan nggak diperpanjang ya. Iya. Nah, ini upaya kita, batin kita mengetuk pintu langit. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya, rahman rahimnya kepada kita semua umat manusia yang hari ini sedang dilanda musibah ini. Jadi pandemi COVID segera diangkat oleh Allah. Amin. Jadi semuanya ini kan
tentu atas irodah dan kehendak Allah. Jadi kita juga bisa harus menerima dengan lapang dada, melakukan ikhtiar harus, karena itu adalah kewajiban kita, baik ikhtiar zahir maupun ikhtiar batin gitu, berdoa apa segala macam. Kan tadi setelah maghrib kan kita ngaji juga, itu ngaji pandemi, supaya kita tahu. Di channel YouTube-nya NU Tangsel itu ya? Kita punya NU Tangsel TV. NU Tangsel TV. Itu YouTube kita, dan setiap habis maghrib kita ngaji soal pandemi. Pandemi dalam lintasan sejarah. Jadi dulu kan sudah pernah ada itu. Mulai wabah taun, terus wabah macam-macam itu diulas di dalam pengajian yang kita selenggarakan setiap ba'da maghrib. Ya. Alhamdulillah Pak Kiai. Nah, kalau untuk di ungkapan Pak Kiai ini, keinginan Pak Kiai ini pas di posisi sebagai pelaku usaha nih, sebagai travel dan juga pelaku di tempat pendidikan, sebagai pendidik, seperti apa Pak Kiai ini? Secara umum kita semua berharap pandemi ini segera berakhir, sehingga kita bisa melakukan aktivitas secara normal. Jadi kalau masih dalam situasi pandemi seperti sekarang, kita sangat kesulitan melakukan aktivitas apapun, baik di bidang usaha, di bidang pendidikan, di bidang apa saja. Jadi kita masih tidak bisa apa-apa gitu, nggak bisa maksimal gitu. Tidak maksimal. Ya kita hanya bisa berharap mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melakukan aktivitas secara normal seperti sebelum pandemi dulu. Itu saja saya kira, di bidang apapun. Ya begitu pemirsa. Jadi wawancara eksklusif ini kepada Kiai Mas'ud, pengalaman beliau ini bisa menginspirasi kalian, kita semua, dan khususnya bagi subscriber Etalase Community, dan kita juga berdoa baik zahir maupun batin, kita tetap usaha, mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir. Dan karena tidak hanya pandemi COVID-19 yang kita khawatirkan, tapi juga ada bahaya yang mengintai, yaitu kelaparan, kemiskinan, dan juga ketidakberdayaan kita. Jadi kita harap sama-sama mudah-mudahan ini kita cepat berakhir, dan PPKM ini semoga juga tidak diperpanjang juga. Kita berharap angka kematian COVID juga atau angka yang terpapar COVID juga mulai menurun, dan pemerintah dengan segala upaya dan berkolaborasi terhadap kepada organisasi sosial kemasyarakatan bisa sinergis hingga bisa menjamah seluruh warga-warga di masing-masing sampai tingkatan level bawah RT dan RW dan RW. Juga kita berharap juga pemerintah tetap istiqomah dan juga diberikan kesehatan, juga bisa mengatur republik ini dan mengatur posisi masa-masa sulit ini untuk lebih sabar, lebih juga diberikan kekuatan dan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu aja dari saya. Semoga percakapan ini, semoga wawancara ini juga bisa menginspirasi kalian, dan nanti akan ada link YouTube Pak Kiai. Izin tadi saya tampilkan. Siap. Ya. Nanti tinggal di subscribe aja gitu kan. Ya mudah-mudahan ini bermanfaat dan ini bisa memberikan solusi komunikatif yang produktif juga untuk kita sebagai masyarakat, khususnya di masyarakat Tangsel. Oke. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.